melewatkan setiap kami. Roh Kudus-Mu kiranya menjamah setiap kami, menyentuh hati dan perasaan kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan luapan sukacita, karena kami sudah bertemu dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan kami sungguh berdoa biar pujian ini naik di hadirat Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Allah. Sekali lagi kami mohon kasih karunia-Mu, kami mohon anugerah-Mu, supaya Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dengan penuh kehinaan ini, supaya Injil-Mu boleh benar-benar diberitakan secara benar dan tepat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan pada pagi hari ini kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang kami junjung tinggi, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu tema yang cukup menarik menurut saya. Kita akan belajar tentang seruan dari Golgota. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau misalkan kita memperhatikan gitu ya di dalam Alkitab gitu, hari-hari ini gitu ya, hari-hari ini terutama di dalam Injil Yohanes, kita akan mendapati bahwa sebenarnya Yesus itu secara intens sedang bersama dengan murid-muridnya. Jadi kalau saudara perhatikan, menurut kalender kita, hari ini kita belum mencapai pada kematian Yesus, kita belum mencapai pada kebangkitan Yesus, karena baru akan kita rayakan pada tanggal 18 nanti Jumat Agung, terus kemudian pada tanggal 20 itu kita akan merayakan Paskah. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, di dalam Injil-Injil, kita akan menemukan gini, bahwa sebenarnya Yesus hari-hari ini secara intens itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita memperhatikan dengan teliti di dalam Injil Yohanes, nanti teks yang akan kita baca bersama-sama salah satunya. Tapi pertama saya kepingin kita memperhatikan bahwa Injil Yohanes itu setidaknya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulai pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-12, itu Yesus secara umum melayani orang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan secara teliti, Bapak Ibu akan ketemu mulai pasal yang pertama itu Yohanes memberitakan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Firman itu telah menjadi apa Bapak Ibu? Daging, terus kemudian bersama-sama dengan kita gitu ya. Dan kemuliaan Allah itu nyata lewat Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Di ayat yang pertama dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah dan dia bersama-sama dengan kita, dan firman itu adalah Allah di ayat yang pertama kalau kita perhatikan bersama. Nah mulai pasal yang kedua kita lihat Yesus itu melayani orang banyak, peristiwa di Kana misalkan gitu ya. Terus kemudian pasal 3 kita lihat Yesus itu melayani siapa? Nikodemus secara khusus dan kisah-kisah yang lain. Yohanes pasal yang keempat Yesus dan perempuan Samaria, sebuah kisah yang sangat unik yang hanya dituliskan di dalam Injil Yohanes. Kisah tentang orang Samaria itu cuma muncul 2 kali Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal yang keempat dan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai dengan 33. Jadi tidak banyak yang memberitakan tentang orang Samaria. Nanti kapan-kapan kita akan membahas bersama-sama ketika kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu lebih lanjut, silakan tanya pada penulisnya. Kebetulan penulisnya ada di sini ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Ada Pak Yohanes di sini yang menuliskan Injil Yohanes, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan, di pasal yang kelima Yesus melayani kesembuhan orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Di pasal yang ke-6 Yesus melayani banyak orang, bukan 1-2 orang lagi, tetapi Yesus melayani 5.000 orang dengan memberi makan mereka roti.
Filemon kemudian yang berkata, masa sih cukup kalau misalkan uang 200 dinar saja. Filipus maksud saya, bukan Filemon. Ada yang nggak percaya, tetapi terakhir kita lihat Yesus benar-benar melakukan mujizat. Di pasal yang ke-7 ada peristiwa yang lain, di pasal yang ke-8 Yesus dihadapkan dengan perempuan yang berzina, di pasal yang ke-9 Yesus ketemu dengan orang buta sejak lahirnya, terus kemudian murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa sebenarnya yang bersalah? Apakah orang tuanya atau dia yang bersalah sehingga dia harus terlahir buta? Kenapa? Karena konsep Yahudi pada waktu itu kita tahu bersama bahwa orang yang menderita penyakit gitu ya dianggap berkaitan dengan dosa yang dilakukan. Dan karena dia dilahirkan dari lahir, orang-orang beranggapan. Makanya pertanyaannya adalah, salah siapa Tuhan? Salah dia atau salah orang tuanya? Tetapi jawaban Yesus di luar dugaan kita. Yesus itu seringkali demikian, ditanya apa, jawabannya apa gitu ya. Kalau di masa sekarang kita akan berkata gini, ubur-ubur ikan lele gitu ya. Gak nyambung gitu ya. Kita akan ngomong sama Yesus, loh gak nyambung ini Yesus jawabannya gitu. Dulu waktu kita bahas bersama-sama tentang Lukas pasal yang ke-18 juga demikian. Kita lihat hal yang sama. Seringkali jawaban Yesus itu kesannya tidak nyambung, tetapi sebenarnya Yesus kepingin memperlihatkan kepada setiap kita sebuah perspektif yang lain. Karena seringkali ketika orang tanya sesuatu, orang memperhatikan sesuatu, orang itu sudah punya jawaban di dalam pikirannya, punya perspektif terhadap suatu pernyataan, suatu pertanyaan. Nah, Yesus selalu muncul dengan memberikan perspektif yang lain. Itu loh kehebatannya Yesus. Kalau misalkan kita baca dengan teliti, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di pasal yang ke-10 kita lihat Yesus itu gembala yang baik. Tentu saja dia gembala bukan hanya murid-muridnya, untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk semua orang. Pasal yang ke-11 dia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Nah, di pasal yang ke-12, 13 Yesus mulai secara intens dekat dengan murid-muridnya. Apalagi pasal 14 sampai dengan yang ke-17 kita lihat Yesus itu khotbah panjang, dan khotbah panjangnya itu khusus untuk murid-muridnya, bukan untuk orang lain. Ini beda ya Bapak Ibu, ketika Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5, Yesus naik ke atas bukit terus kemudian dia khotbah untuk banyak orang. Tetapi di dalam Yohanes secara konkret menuliskan bahwa sebenarnya ini khusus untuk murid-muridnya. Karena apa? Karena di bagian yang ketiga kita akan lihat mulai pasal 18 sampai dengan pasal yang ke-21, Yesus mulai ditangkap, terus kemudian Yesus mulai disalibkan, Yesus mati, bangkit, lalu kemudian Yohanes menutup dengan sebuah pernyataan. Untuk apa sih sebenarnya Injil ini ditulis? Dan kita lihat di dalam pasal 20 ayat yang ke-30 sampai 31, tujuan Yohanes itu cuma satu. Supaya gitu ya, setiap kita itu mengenal Allah, mengenal Yesus, bahwa dia adalah Mesias dan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Itu yang menjadi penutup dari Injil Yohanes. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita memahami struktur ini, maka kita bisa lihat Yohanes sebenarnya menuliskan secara baik. Dan kita akan lihat bagian yang ketiga pada hari ini. Karena Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia sedang mempersiapkan diri untuk apa yang bakal terjadi di dalam kehidupannya Yesus. Di dalam pasal 14 misalkan Yesus berkata jangan gelisah gitu ya. Karena apa? Berulang kali dimulai pasal yang ke-7, Yesus mulai menjelaskan bahwa sebentar lagi ya, tinggal sesaat lagi aku tidak bersama-sama dengan kamu. Dan kalau saudara mau ketemu kata itu banyak sekali, saudara akan ketemu di pasal yang ke-16. Yesus berulang kali mengatakan tinggal sesaat lagi, dan murid-muridnya bingung, Yesus ini mau kemana? Sehingga mereka terus mempertanyakan, termasuk salah satunya Filipus di dalam pasal 14. Thomas pun juga sama mempertanyakan, kemana engkau pergi, kami pun juga mau pergi gitu ya. Tetapi Yesus berkata hal yang berbeda. Dan itu semua mempersiapkan untuk pasal 18 dan sampai pasal yang ke-21. Beberapa waktu yang lalu kita belajar, salah satunya dari Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 39 Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Paskah itu membuktikan kasih Allah
yang tidak pernah bisa dilepaskan di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi di dalam Paskah. Dan hari ini kita akan memperhatikan bersama-sama tentang seruan dari Golgota. Dan teksnya kita akan ambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-31. Satu ayat saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita perhatikan bersama-sama dan kita lihat secara teliti. Dikatakan demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Yang dikatakan apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan hal yang sama tetapi dari ayat yang berbeda. Hari ini saya menyampaikan hal yang sama dari ayat yang berbeda pula. Kalau saudara misalkan pernah melihat beberapa gereja yang lain gitu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kita akan belajar apa sih sebenarnya makna atau ucapan Yesus sudah selesai tersebut. Di dalam Injil kita belajar, ada sebuah buku yang menjelaskan tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Kita mungkin pernah mendengarkan gitu ya, ada 7 kata akulah di dalam Injil Yohanes. Betul ya? Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah air hidup, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur. 7 di dalam Injil Yohanes semua. Tetapi kalau kita lihat topik kita pada pagi hari ini, seruan dari Golgota, dan ketika saya ambil teksnya dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, maka dari sejarah kita belajar, orang-orang itu mengumpulkan, kira-kira ketika Yesus di atas kayu salib itu apa saja yang diucapkan. Dan mereka mengumpulkan dan mereka menemukan ada 7 perkataan salib. Kata yang pertama apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kata yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat ini seringkali menjadi kekuatan buat kita dan seringkali menjadi senjata buat kita ketika kita ditindas oleh orang. Lihat ya gitu ya. Dalam perkataan kita gini, Bapa ampunilah mereka, di dalam pikiran kita hukum dia seberat-beratnya Tuhan gitu ya. Jadi di dalam kata-kata itu sebenarnya terkandung makna saya sedang menantikan pembalasan Tuhan gitu. Nah, bukan seperti Yesus Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita yang diminta meneladani Yesus, tetapi seringkali apa yang ada dalam pikiran dan hati kita itu berbeda. Ketika Yesus merentangkan tangannya di atas kayu salib dan dia berkata kata-kata yang pertama di dalam Lukas pasal 23. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan dalam rangka Yesus sedang berkata, awas ya, tunggu ya pembalasan Allah Bapa kepada semua kalian. Ya enggak. Tetapi Yesus benar-benar menyadari belas kasihannya, kemurahan hatinya dia, kerendahan hatinya dia. Itu pada akhirnya ketika melihat mereka yang bakalan binasa, di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inti utama di dalam Injil Yohanes itu yang diberitakan apa? Yesus sebagai anak Allah. Tetapi kalau saudara memperhatikan Yohanes secara teliti, saudara akan ketemu yang ditolak oleh orang-orang itu satu, Yesus sebagai anak Allah. Di dalam pasal 19 ayat yang ke-7, mereka berkata gini, kami punya sebuah hukum ya orang Yahudi, siapapun yang berkata bahwa ia adalah anak Allah, ia harus dilempari dengan batu, dirajam dengan batu. Itu hukum di dalam konsepnya orang-orang Yahudi terkait dengan orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Karena anak Allah itu seringkali identik dengan Allah. Dan itu sebenarnya yang terus-menerus diberitakan oleh penulis Injil Yohanes. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, perkataan Yesus adalah gini, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ingat peristiwa ini tentang apa? Yesus kan disalib bukan seorang diri. Yesus itu disalib dengan 2 orang. 2 orang yang baik hati, enggak, 2 orang penjahat di kanan dan kiri. Dan kita tidak tahu yang kanan atau kiri gitu ya. Biasanya kalau jelek-jelek itu sayap kanan atau sayap kiri Bapak Ibu?
kiri. Yang dia anggap biasanya yang jelek itu selalu sayap kiri, yang kanan itu selalu baik gitu ya. Di dalam Alkitab pun ketika saya belajar gitu ya, beberapa itu menunjukkan bahwa kiri itu tidak baik. Misalkan gitu ya, salah satunya ketika Adam dan Hawa, mereka itu berbuat dosa lalu kemudian ketahuan. Mereka itu diusir ke sebelah kiri gitu ya. Yang kedua, di dalam peristiwa Kain dan Habel itu juga sama. Kesannya itu kiri, dan kiri itu seringkali dianggap tidak baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Makanya yang bertentangan itu seringkali dihubungkan dengan kiri, yang kanan itu dianggap seringkali sepakat dengan kita. Nah, saya anggap berdasarkan hal tersebut penjahatnya berarti sebelah kiri yang jahat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang kanan itu justru dia yang berkata bahwa kalau engkau sudah di Firdaus, ingatlah akan aku ya Tuhan. Kalau engkau datang sebagai Raja ya Tuhan, ingatlah akan aku. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu ungkapan yang kedua. Yang ketiga baru muncul di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Muncul dengan kata-kata 26 sampai dengan 27 maksud saya. Ketika Yesus berkata, ibu inilah anakmu, terus kemudian dikatakan inilah ibumu. Yesus menitipkan gitu ya, dan beberapa komentari menuliskan kemungkinan besar dititipkan kepada Yohanes, murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Kita tidak tahu apakah itu Yohanes atau tidak, tetapi beberapa memang mengkaitkan dengan Yohanes. Yesus paling mengasihi Yohanes gitu ya. Yang keempat, kata-kata yang keempat adalah Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang keempat. Muncul di dalam Lukas 23 dan Matius pasal yang ke-27. Kita tahu bersama ini tentang hal ini seringkali pasti dibahas di gereja ini. Yang kelima yang muncul adalah Yohanes 19 ayat 28, aku haus. Terus kemudian Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 adalah kata-kata yang keenam. Dan menurut beberapa orang ini adalah kata-kata terakhir Yesus, yaitu sudah selesai. Atau kalau saudara misalkan pernah dengar kata yang lebih asing yang saudara kepingin merasa hebat, ini disebut sebagai tetelestai, sudah selesai. Tetapi sebenarnya ada yang paling akhir lagi, yang ketujuh, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-23 ketika Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Tapi sebenarnya Yohanes 19 ayat 30 merangkum, karena di sana dikatakan lalu ia menundukkan kepalanya, dan ada kata di sana apa? Menyerahkan nyawanya. Jadi ini adalah salah satu dari ungkapan Yesus di atas kayu salib. 7 ungkapan Yesus yang oleh bapak-bapak gereja di abad yang ke-17 disepakati, 7 perkataan salib. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan mengawali renungan saya pada pagi hari ini dengan sebuah kalimat, pesan terakhir. Apa yang terpikir bagi kita ketika mendengar kata pesan terakhir Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Bagi setiap kita, mungkin sebagian besar ketika kita mendengar kata pesan terakhir, biasanya memang dikaitkan dengan orang yang akan pergi meninggalkan kita. Dan menurut saya ini memang sebuah kata yang penting. Kenapa penting? Karena menurut saya ini merupakan pesan terakhir. Dan pesan terakhir itu sering jadi hal yang paling diingat oleh orang yang ditinggalkan gitu ya. Jadi paling sering diingat itu pesan terakhir. Karena apa? Karena pertama menurut saya terjadinya itu di momen yang genting. Tidak mungkin dong ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sedang ngobrol-ngobrol bersama gitu, terus kemudian sambil ketawa-ketawa, terus kemudian kita ngomong, ini pesan terakhirku ya, sambil ketawa-ketawa, kamu ingat baik-baik ya. Enggak, kalaupun memang iya itu biasanya hanya sebuah jokes, hanya sebuah guyonan gitu ya dari teman-teman kita. Tetapi kalau kita mau jujur, pesan terakhir itu biasanya terkait dengan momen genting dan biasanya dibicarakannya di mana? Dia di jasa atau di rumah sakit gitu ya. Saya ingat betul 2-3 tahun yang lalu ketika mama saya dipanggil oleh Tuhan. Pesan terakhir mama saya itu cuma satu. Mama saya berkata gini, jangan sampai ya kalian ini bertengkar di antara saudara kalian.
Itu pesan mama, dan mama saya menambahkan gini, kalau misalkan kalian sampai bertengkar, maka jadi hantu pun mama bakalan datang. Jadi saya merasa gini, mama saya ini lebih dari Tuhan gitu ya, di atasnya Tuhan gitu. Mama saya berkata, jadi hantu pun ya, mama bakalan datang kepada kalian. Mama tidak akan nemui kalian kok. Hebat ya mama saya ya. Jadi mama saya itu kesannya seperti Yesus, bisa naik turun surga seenaknya. Kalau anak-anaknya bertengkar gitu, dia turun terus nyelentik anaknya. Kamu ya diomongi dulu pesan terakhir mama ya, ojo tukaran. Sekarang tukaran. Ini pada akhirnya mama harus datang kan. Lebih dari Yesus menurut saya ini mama saya gitu saudara. Tapi itulah sebenarnya yang ingin disampaikan secara serius oleh mama saya. Jadi karena tidak ada hal lain yang mama saya punya pada waktu itu. Saya berasal bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu. Kalau saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya benar-benar menyadari semuanya adalah only by His grace Bapak Ibu. Betul, kalau ingat flashback gitu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya betul-betul mensyukuri apa yang semua sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Saya ini, keluarga saya, saudara saya 4. Dan saya ingat di masa kecil saya sering kali makan telur mata sapi dibagi menjadi 4. Saya sendiri heran, kenapa mama saya enggak bikinnya dadar gitu ya. Kenapa bikinnya itu mata sapi. Kalau dadar kan bisa lebih besar sih ya Bapak Ibu ya. Mama saya tapi pilihnya mata sapi gitu. Mata sapi bayangkan satu, itu pun kalau telurnya misalkan enggak besar Bapak Ibu. Telurnya kecil, bayangkan dibagi menjadi 4 gitu. Terus kemudian kami makan dengan nasi, dan seringkali yang jadi andalan kami adalah kecap. Jadi kami makan kecapnya itu jauh lebih banyak daripada telurnya, karena bisa dibayangkan dibagi menjadi 4 Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Suatu ketika saya ingat betul, sampai sekarang saya ingat, kecap itu seringkali karena jadi andalan kami belinya mama itu 1 botol gede gitu ya. 1 botol gede, dan itu terus menerus kami makan. Dan saya baru menyadari, saya menemukan di terakhir itu ketika saya suntek terakhir, saya menemukan ada cicak yang sudah mati di sana. Dan saya tidak tahu sudah berapa lama cicak itu mati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapak Ibu ketawa ya, saya menderita loh Bapak Ibu. Bapak Ibu ketawa. Memang gitu orang berdosa itu ya, seringkali tertawa di atas penderitaan orang lain. Itulah kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya pun juga sekarang kalau ingat ketawa-ketawa. Tapi pada waktu saya tahu gitu ya, saya cuma gini, oh ada cicak mati ya, ternyata kita makan selama ini ada seperti kalau misalkan apa ya, rusa dikasih alkohol itu kan jadi berharga. Kalau ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berharganya di mana sih sebenarnya? Dan itulah masa-masa hidup saya. Karena itu ketika mama saya hanya menyampaikan hal itu, kami sungguh-sungguh memahami bahwa inilah yang menjadi ringkasan hidup mama saya. Keinginan mama saya, dan saya tahu pasti sepanjang hidup mama saya, itu tujuannya cuma satu, membesarkan anak-anaknya. Saya tahu pasti mama saya berjuang secara luar biasa demi masa depan anak-anaknya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan itu juga yang pasti kita tahu tentang orang tua kita. Yang ketiga, simbol kejujuran. Karena mama saya tidak punya apa-apa Bapak Ibu, ini bukan ngerasani mama saya Bapak Ibu ya, tetapi memang kami tidak punya apa-apa. Semula saya berpikir gini, apalah yang mau dibikin rebutan, tidak ada yang mau dibikin rebutan, kenapa kami harus bertengkar? Tapi konflik itu kan banyak sebenarnya, konflik itu banyak. Dan kami paham, itu pesan terakhir mama kami buat kami sekalian Bapak Ibu. Nah pesan terakhir itu penting karena yang kedua, bisa jadi sumber kekuatan, bisa jadi inspirasi atau bahkan penyesalan. Bagi kami apa yang disampaikan oleh mama kami itu adalah sumber kekuatan, sumber inspirasi. Jadi kalau kami kumpul, terus kemudian kami membicarakan sesuatu gitu ya, adik saya itu yang cukup nakal. Dan seringkali saya anggap sebagai kamu ini seperti Lukas 15. Tahu ya Bapak Ibu Lukas 15 ya. Anak bungsu yang lari itu. Seringkali gitu. Saya ngomong sama adik saya itu gitu. Ini anak bungsu yang lari terus tapi enggak pulang-pulang gitu ya. Enggak mau pulang gitu.
yang paling kecil Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan itu seringkali menimbulkan konflik bagi kami yang lain gitu. Ini ngurusi ini susah, wis beno ae babano gitu ya. Nggak usah diurusi. Seringkali jadi pertengkaran di antara kami. Tetapi kami selalu ingat kata-kata mama kami, ojo bertengkar. Karena apa? Karena kami takut didatangi hantu Bapak Ibu ya, bukan karena alasan yang lain. Kami takut didatangi hantu. Nah, mari kita lihat beberapa orang yang menyampaikan pesan terakhirnya. Salah satunya adalah kalau Bapak Ibu lihat topi ini, terus kemudian lihat orang ini, kalau kita seusia, kita pasti tahu dia adalah Bob Marley. Siapa yang tidak kenal Bob Marley? Dia meninggal di usia 36 tahun dan di akhir tarikan nafas hidupnya dia berkata, "Money cannot buy life." Ada pujiannya yang sangat terkenal Bapak Ibu, boleh tidak disebut pujian atau penyembahan ya? No woman, no cry, itu pujian dan penyembahan. Dan ketika saya baca, ternyata ada begitu banyak orang yang salah mengerti tentang judul ini. Ada banyak orang yang berpikir gini, ketika kemudian putus dengan pacarnya dia berkata, enggak ada wanita, enggak akan aku menangis gitu ya. Padahal sebenarnya maksudnya Bob Marley bukan demikian. Maksudnya Bob Marley itu dia sedang berkata, secara intonasi itu gini, no woman, no cry. Yang maksudnya apa? Kondisi pada waktu itu orang-orang Afrika kulit hitam itu seringkali mengalami penindasan. Dan wanita itu yang paling utama pada waktu itu. Jadi dia menciptakan sebuah lagu yang judulnya kira-kira dia akan mengatakan kepada setiap wanita gini, jangan ya wanita, jangan menangis. Dan sekarang ini kita benar-benar salah memahami hal itu. Ada banyak laki-laki yang bangga dengan dirinya karena tidak ada wanita. Padahal kita sadar betul tanpa wanita kita tidak akan bisa hidup. Betul ya Pak Yugo ya? Wah, salah satunya ya. Oke saudara, jadi jangan salah mengerti. Kita benar-benar perlu kritis sih sebenarnya terkait dengan hal-hal tertentu. Saya sendiri juga tidak tahu seberapa pentingnya ini sih sebenarnya buat kita. Tapi yang kedua, Polikarpus Bapak Ibu, ini seorang pemimpin uskup di Smyrna. Kalau Bapak Ibu baca di dalam surat Wahyu, ada 7 jemaat di sana dan salah satunya adalah Smyrna. Apa yang dikatakan oleh Polikarpus? Selama 86 tahun, dia usianya 87 tahun. Terus kemudian dia mengatakan gini, aku telah melayani dia dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkan. Ini dikatakan ketika dia di dalam posisi apa Bapak Ibu? Sedang senang, sedang di rumah Tuhan? Enggak, dia sedang diikat, terus kemudian di bawahnya dikasih kayu dan dia dipersiapkan untuk dibakar. Betul, orang-orang berkerumun dan mengatakan sama dia, usiamu sudah tua, sudah bau tanah gitu ya kalau di dalam bahasa Indonesia gitu. Sudah keriput dan lain sebagainya. Sekarang sangkalilah Yesus, kamu akan pulang bertemu dengan keluargamu. Tetapi kalau enggak, kami akan bakar engkau hidup-hidup. Dan dalam rangka itulah dia berkata, 86 tahun, Yesus itu enggak pernah menyakitiku. Terus kemudian ada kata-kata kecil di bawahnya, di bawah kata Polikarpus. Apimu akan membakar tubuhku hanya 1 jam lamanya, lalu kemudian padam. Tetapi nyala api, penghakiman yang akan dia jalani, itu bersifat abadi. Jadi Polikarpus sedang berkata begini, yang jauh lebih penting adalah hal-hal yang abadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan hal yang sekarang. Dia sedang memikirkan gini, Allah yang luar biasa yang tidak pernah menyakitiku, untuk apa aku tukarkan dengan nyawa selama aku di dalam dunia. Bukankah ada ayat Alkitab yang mengatakan gini, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan apa? Hartanya. Bukan Bapak Ibu. Yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan menurut saya begitu juga dengan kalimat yang mempertahankan hartanya, dia akan kehilangan hartanya. Karena apa? Karena tujuan Yesus itu adalah supaya kita semakin berpengharapan kepada Allah. Itu yang sebenarnya menjadi tujuan utama Yesus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari Polikarpus apa yang kita pelajari? Kita bisa belajar bahwa sebenarnya yang paling penting adalah hal yang abadi. Billy Graham kita pasti tahu. Dia berkata di akhir tarikan nafas hidupnya, saya tidak takut mati, saya tahu kemana saya akan pergi.
Bapak Ibu, kemana kita akan pergi setelah mati? Beberapa orang berkata gini, tidak ada itu surga dan neraka, itu tidak ada. Sebuah gerakan spiritual but not religious di tahun 2012. Mereka mengatakan bahwa ketika kita mati, ya sudah, itu akhir hidup kita. Kita musnah, kita tidak tahu kita kemana. Tetapi bagi orang-orang percaya, ada begitu banyak Alkitab, ayat Alkitab yang menjelaskan kepada kita tentang surga dan neraka. Salah satunya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Yesus benar-benar berkata gini, nanti ya kemana aku berada, terus kemudian kalimat yang menjadi penghiburan buat kita adalah, kamu pun berada. Dan itu jelas menunjukkan kepada kekekalan, dan itu jelas menunjukkan di surga. Kalau Bapak Ibu perhatikan sampai dengan Wahyu kita lihat, bahwa nanti kita akan di sana bersama-sama dengan malaikat kita ini, memuliakan Allah terus menerus. Bukan seperti konsep lain dilayani 72 bidadari. Beberapa waktu kemarin saya mendengar gini, pokoknya ya nanti kamu di surga ya. Kamu ini ya, kalau selama di dunia ini yang menjadi kekangan kamu, maka di surga semuanya akan dibebaskan. Bapak Ibu, ada orang-orang yang masih berpikir gini, surga itu terkait dengan dunia. Ini sama dengan orang Kristen yang selalu berpikir nanti ya di surga itu loh jalannya ada dari emas. Terus kemudian mereka mikir, wah jalannya dari emas ini nanti kaya raya ya kita ya. Di setiap jalan kita akan ambil satu terus kemudian kita coba tek gitu. Bapak Ibu paham nggak sih sebenarnya kenapa orang-orang itu melakukan itu? Saya nggak pernah paham gitu, kenapa kalau lihat emas terus kemudian ngujinya pakai gigi. Apa dia merasa bahwa giginya itu lebih dari emas ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Mencoba sesuatu dengan menggigit dan lain sebagainya. Tahukah kita kemana kita akan pergi di akhir hidup kita? Ini seorang remaja kecil, Roy Pontoh namanya Bapak Ibu. Dan di hembusan nafasnya yang terakhir, dia cuma berkata satu kata, Yesus. Di kerusuhan Ambon di tahun 2011, ketika dia tertangkap oleh orang-orang, bersorban dan lain sebagainya. Terus kemudian dia diminta untuk menyangkali Yesus. Dia sedang pegang Alkitab, dia kepit Alkitabnya erat-erat. Terus kemudian dia disuruh berlutut. Dan orang-orang berkata, sangkali Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Kamu boleh pulang ke rumah, seperti Polikarpus tadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Roy Pontoh berkata, beta Laskar Kristus. Maka pedang itu menebas pertama tangannya, Alkitabnya jatuh. Tangannya putus Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi Roy Pontoh masih hidup. Dan pertanyaan yang sama ditanyakan sekali lagi, sangkalilah Yesusmu, engkau akan selamat. Sekali lagi dengan lebih keras, Roy Pontoh berteriak, beta Laskar Kristus. Maka kemudian pedang itu bukan lagi menebas tangannya tetapi perutnya. Dan Roy Pontoh tersungkur, tetapi beberapa mengatakan catatan ketika dia menarik nafasnya yang terakhir. Satu yang dia katakan Bapak Ibu, dia berkata, mana mamaku, mana papaku? Enggak, dia berkata hal yang sungguh luar biasa yang bagi kita, mana mungkin sih sebenarnya remaja usia 15 tahun bakalan mengucapkan hal tersebut. Di hembusan nafasnya yang terakhir dia berkata, Yesus. Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan di posisi yang sama, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Saya memikirkan ulang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan menurut saya bukan sebuah keputusan yang mudah gitu ya. Bukan sebuah keputusan yang mudah untuk berkata Yesus di akhir kehidupan kita. Dan yang terakhir kita lihat apa yang dikatakan Yesus di hembusan nafasnya yang terakhir. Dia berkata, Tete Lestai, yang artinya apa Bapak Ibu? Yang artinya adalah sudah selesai. Nah mari kita belajar, apa sih sebenarnya yang dapat kita pelajari dari kata tetelestai atau sudah selesai di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Hari ini saya satu poin saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Menurut saya, ketika saya memperhatikan ayat ini, maka ini yang saya temukan bagi saya adalah bukan bisikan keputusasaan, melainkan seruan kemenangan.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pujian dari tadi mengatakan, Fero terus-menerus mengatakan, salib itu yang utama, salib itu yang utama. Kemudian dikatakan begini, apakah salib itu jadi kebanggaan di dalam kehidupan kita sekalian? Bapak, Ibu, kita pernah tidak bangga dengan salib Kristus? Kenapa kita harus bangga dengan salib Kristus? Salah satunya adalah kalau kita perhatikan bagian ini. Bukan bisikan keputusasaan, melainkan seruan kemenangan. Bapak, Ibu, di ayat yang ke-30 ketika dikatakan begini, sambil sesudah ia minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Leonard Ravenhill mengatakan, Christ did not say, I am finished. He said, it is finished. He was just getting started. Apa yang dikatakan oleh Leonard? Dia sedang berkata gini, Yesus tidak berkata, aku selesai. Tetapi dia berkata, sudah selesai, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan menurut saya, dari frase berkata, kita ini memahami seperti apa sih ketika Yesus di atas kayu salib, terus kemudian dia berkata, sudah selesai. Apakah kita memahami Yesus perkataannya gini, sudah selesai? Gitukah kita memahami apa yang dikatakan oleh Yesus? Menurut saya enggak, Bapak, Ibu. Menurut saya ketika Yesus di atas kayu salib, sekalipun di sisa-sisa tenaganya yang terakhir, dia akan dengan keteguhan, kemantapan, keyakinan yang penuh, dia akan berkata, sudah selesai, it is finished, gitu. Karena itu saya katakan, ini bukan ungkapan keputusasaan, Bapak, Ibu. Karena apa? Karena ini adalah seruan kemenangan. Di bagian lain kita akan lihat Yesus bukan hanya berkata, tetapi Yesus menyerukan kepada Allah, sudah selesai, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawamu. Bapak, Ibu, kita bisa memahami bagaimana Yesus mengatakan hal ini ketika kita apa? Ketika kita melihat seluruh perjalanan panjang Yesus di Via Dolorosa yang kita kenal dengan jalan salib itu. Apa sih yang sebenarnya dialami Yesus? Mulai dicambuk, kita nggak tahu berapa kali, 40 kurang 1 pukulan kah seperti Paulus? Tetapi yang kita tahu cambuknya jelas berbeda dengan cambuk sekarang. Ketika saudara nanti baca artikel tentang bedah medis apa yang dialami oleh Yesus, cambuk yang digunakan itu di tiap kaitnya itu ada 3 cabang kecil seperti kail-kail kecil, dan itu terbuat dari tulang-tulang. Entah berapa, paling tidak ada 3 cabang dan berarti 9 paling tidak. Dan ketika itu dilempar ke tubuh manusia, di punggung manusia, bukan hanya berbunyi tas, tetapi juga berbunyi kerak. Karena apa? Menurut saya tulang-tulangnya, terus kemudian dagingnya itu terlepas dari tubuh Yesus. Sekali bres paling tidak 9 merobek daging Yesus. Bres 9 merobek daging Yesus. Belum lagi secara mental, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, diludahi, diolok-olok oleh orang yang ada di sekitar situ, dihina-hina, dimahkotai dengan duri, dipakaikan jubah raja, kemudian dilepas dan lain sebagainya. Jadi secara fisik, secara mental Yesus hancur. Beberapa orang kalau mengatakan tingkatannya penderitaannya Yesus itu sampai 10, ini berapa? Yesus itu 11 sampai yang ke-12. Padahal batasnya 1 sampai 10, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Belum lagi nanti di dalam luka-lukanya dia diminta untuk gotong apa? Salibnya sendiri. Sampai dia jatuh bangun, lalu kemudian siapa yang menolong Yesus? Simon dari Kirene, tetapi itu pun bukan karena kerelaan Simon. Dia dipaksa oleh para prajurit untuk membawa salibnya Yesus. Dan kalau kita membayangkan salib Yesus itu seperti pintu itu yang mulus gitu ya. Ketika kita sentuh enggak apa-apa, jangan bayangkan demikian. Karena salib itu bisa juga digunakan kata sulon yang artinya sebenarnya adalah pohon. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan pohon yang dipanggul, apakah itu tidak menggesek daging-daging kita.
Telusupan kecil aja kita seringkali kesakitan. Ini di punggung, di belakang punggung kita, di bahu kita, terus menerus Yesus bergesekan dengan kayu. Belum lagi beban yang berat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dari situ kita belajar dan saya melihat dari yang dilalui Yesus ketika dia di atas kayu salib. Dan dia berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Maka dia pasti tidak akan berkata di dalam keputusasaannya. Dia akan memandang Bapaknya dan dia akan berkata, Bapa, semua yang harus aku tanggung, cawan sengsara yang aku tolak, pada akhirnya saat ini sudah aku selesaikan. Bapak Ibu, Yesus tidak menggunakan kata eteluson yang sebenarnya sudah selesai juga. Tetapi Yesus menggunakan kata tetelestai. Karena apa? Eteluson itu sesuatu yang dilakukan sudah selesai dan selesai pada waktu itu. Tetapi yang dimaksud dengan tetelestai adalah selesai pada waktu itu, tetapi memiliki dampak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tenses yang digunakan adalah perfect tense, sempurna Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu sebabnya saya selalu mengatakan gini, saudara yang berjuang memperoleh keselamatan dengan perbuatan baik, saudara sedang menyalibkan Yesus yang kedua kali. Karena ketika dia berkata itu finish, dia sedang berkata gini, lunas ya tak bayar ya. Di dalam terjemahan lama digunakan kata tunai. Orang itu mikirnya masih macam-macam Bapak Ibu. Kalau kita mikir lunasnya itu berarti apa? Lunas kan ya. Tetapi beberapa orang mikir gini, loh lunas itu kan terkait dengan aku bisa saja nyicil toh. Kayak saya yang nyicil perumahan Bapak Ibu ya, enggak selesai-selesai. Dan pikiran saya adalah lunas 10 tahun kemudian. Saya pikir-pikir lagi, benar juga ya dia mikir. Tapi kalau tunai, saudara datang ke developer terus kemudian saudara berkata gini, aku mau beli rumah ya, bukan nyicil tetapi tunai. Dan saat itu juga rumah itu menjadi milik kita. Saya baru punya rumah sepenuhnya 10 tahun mendatang. Tetapi bagi yang tunai saat itu juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan ketika Yesus sedang berkata tetelestai, sudah selesai, Yesus sedang berkata benar selesai. Baik di masa ketika Yesus disalibkan, di masa depan dan di masa yang akan datang sampai Yesus datang yang kedua kali. Jadi Yesus bukan berkata dalam keputusasaan seperti orang-orang di akhir hidupnya Bob Marley, selesailah aku gitu. Bukan, tetapi Yesus sedang berkata pekerjaanku selesai sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang kedua menurut saya yang perlu kita pikirkan bersama. Banyak dari kita melihat salib sebagai simbol kelemahan, simbol kekalahan. Tapi salib justru adalah, saya pakai kata mikrofon surgawi. Yang mengumumkan apa? Yang pertama adalah dosa itu dikalahkan. Yang kedua, maut itu dihancurkan. Yang kedua, hidup baru dimulai. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh Vero. Apa yang menjadi kebanggaan kita di dalam hidup? Ada banyak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Prestasi itu nomor 1. Kesehatan, kebanggaan kita terkait dengan apa yang kita capai dalam kehidupan, harta. Tetapi satu pertanyaan yang penting adalah, apakah salib itu pernah menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kita? Padahal salib itu kalau saudara perhatikan, itulah yang menentukan segalanya. Dosa dikalahkan, maut dihancurkan, dan kita dapat memiliki kehidupan yang baru karena salib Kristus. Bapak Ibu, mari kita membayangkan bersama. Kalau kita berada di posisi pada waktu Yesus disalibkan, apa yang akan kita lakukan? Pada waktu itu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tahu bersama Yesus diadili, dihadapkan di Pontius Pilatus, terus kemudian lebih banyak justru yang minta supaya siapa satunya? Barabas untuk dibebaskan. Terus kemudian Pontius Pilatus berkata, lalu apa yang harus aku lakukan kepada orang ini? Apa yang dikatakan orang-orang? Betul yang dikatakan. Crucified him. Yang kedua, Pontius Pilatus berkata apa? Pontius Pilatus berkata, tetapi apa sebenarnya kesalahan orang ini? Apa yang menjadi dasar kita harus menyalibkan dia?
Jawabannya sekali lagi ubur-ubur ikan lele, Bapak Ibu. Nggak nyambung juga orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dengan lebih keras mereka berteriak apa? Salibkan dia sekali lagi. Kalau Roy Pontoh tadi beta laskar Kristus, beta laskar Kristus. Orang-orang Yahudi semakin keras berteriak. Kami tidak peduli apapun ya, apa kesalahan orang ini, pokoknya salibkan dia. Kata pokoknya itu menurut saya paling bahaya Bapak Ibu. Karena apa? Pokoknya itu orang wani mati karena kata pokoknya. Pokoknya ngene ya ngene, kamu kalau tidak mau ngene, ayo tawuran gitu. Kelihatannya seperti itu. Salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita akan berada yang di belakang atau kita akan berada yang di depan justru yang akan berkata? Karena kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-27 dan Markus pasal yang ke-15. Ada begitu banyak orang yang ketika Yesus sudah disalibkan, maka mereka berkata gini, kamu ya yang ngomong katanya akan membangun bait Allah kembali dalam 3 hari. Menyelamatkan dirimu saja engkau tidak bisa, apalagi engkau akan menyelamatkan kami. Dihina-hina secara luar biasa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan apakah kita termasuk salah satunya yang akan berkata demikian? Sekarang kita dengan mudah berkata, aku percaya kepada Yesus karena kita sudah lihat tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Tetapi bagi mereka pada waktu itu, mereka akan jauh lebih mudah berkata, salibkan dia, salibkan dia. Nah, kita mungkin seperti orang Yahudi di masa sekarang, tidak pernah menghargai salib Kristus. Salah memahami salib Kristus juga akan mengakibatkan kita menyalibkan Kristus untuk yang kedua kali. Kalau kita merasa keselamatan itu plus perbuatan baik, plus harta kita, plus sunat yang kita lakukan, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang pada waktu itu. Karena Yesus berkata, tetelestai, dan itu berarti dia membayar kita dengan tunai, membayar kita dengan lunas. Tidak ada satu hal pun yang menambahkan karya Kristus yang sudah sempurna di atas kayu salib. Itu sebabnya Galatia pasal 6 ayat 14 sampai yang ke-15, Paulus berkata, tidak ada hal lain ya di dalam dunia ini yang membuat aku bermegah. Selain apa Bapak Ibu? Satu hal, salib Kristus. Ini Paulus loh Bapak Ibu yang menuliskan 13 surat di dalam Alkitab kita. Tidak ada hal lain yang dia banggakan selain salib Kristus. Kita suka dengan Natal, tetapi puncak dari segala sesuatu sebenarnya adalah Paskah. Karena kalau Yesus menolak di Taman Getsemani, pada akhirnya semua akan buyar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi ketika bukti itu jelas, dia tergantung di atas kayu salib, maka kita bisa berkata, benar-benar kita sudah dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 juga menegaskan hal yang sama. Mengapa sih Paulus bermegah hanya di dalam salib Kristus? Yang pertama Saudara, kalau Saudara lihat, Paulus berkata begini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib. Apa Saudara? Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Paulus itu seringkali menuliskan sesuatu dengan menarik. Pernah enggak kita mikir gini, kenapa enggak dituliskan salib tok? Kenapa enggak dituliskan salib Yesus tok? Tetapi Paulus menuliskan secara lengkap. Salib, terus ada kata Tuhan kita. Dan Tuhan kita itu siapa? Yesus Kristus Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini penekanan yang sangat penting menurut saya. Dan Paulus menuliskannya secara tepat. Karena orang perlu tahu, dia bukan manusia biasa. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan. Kita paham betul untuk menyelamatkan manusia dia harus Allah 100%. Dia harus manusia 100%. Baca beberapa bagian Alkitab Bapak Ibu. Kalau dia tidak Allah, maka penebusannya bukan penebusan yang sempurna. Kalau dia tidak manusia, penebusannya tidak sempurna. Karena Ibrani mengatakan hanya seorang manusia yang pernah merasakan apa yang dialami oleh manusia, yang dapat menyelamatkan manusia. Itu betul-betul diucapkan di dalam surat Ibrani. Dan kita lihat Yesus melengkapi hal itu secara luar biasa. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan salib, kita seringkali bangga dengan apa yang kita pakai. Dan kita seringkali meletakkan Yesus di bagian belakang.
Padahal sebenarnya salib itu seharusnya mengingatkan kita bukan kepada salibnya, tetapi kepada siapa yang tergantung di atas kayu salib. Karena kalau kita belajar Bapak Ibu, salib itu sebenarnya bukan pada masa Yesus tok. Abad yang kelima sebelum Masehi, Kaisar Darius ketika berperang dengan Babel, dia menyalibkan bukan 3 orang Bapak Ibu, tapi 3.000 orang disalibkan. Lalu kemudian diadopsi oleh orang Romawi di sekitar abad yang pertama sebelum Masehi, dan itu diterapkan kemudian untuk orang-orang yang kejahatannya di tingkat yang paling tinggi. Kalau sekarang hukuman mati gitu ya, tapi hukuman matinya harus disengsarakan terlebih dahulu. Salib itu kan artinya apa sih Bapak Ibu? Kenapa dianggap sebagai hukuman yang tertinggi? Karena orang Yahudi itu berpikir gini, salib itu berarti ditolak oleh surga, ditolak oleh bumi. Itu sebenarnya yang dimaksud oleh salib. Jadi ditolak oleh Allah dan ditolak oleh manusia. Itu yang dimaksud dengan salib. Itu sebabnya salib dikatakan yang paling hina, yang paling terkutuk di antara semua hukuman yang ada di dalam dunia. Nah, kapan-kapan saya akan jelaskan lebih lanjut Galatia pasal 6 ayat yang ke-14. Tapi yang pertama kita perlu memahami kenapa salib itu begitu penting. Karena bukan pada simbolnya, tetapi siapa yang tergantung di atas kayu salib gitu ya. Karena penjahat-penjahat juga tergantung. Nah, bagi kita salib itu penting karena yang tergantung bukan hanya Yesus, karena nama Yesus itu pada waktu itu menjadi nama yang sangat umum. Seperti nama Yesus sekarang dipakai oleh orang-orang Meksiko salah satunya. Ada banyak orang yang pakai nama Yesus, tetapi mereka bukan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang ketiga Bapak Ibu, salib itu begitu penting karena yang diserukan oleh Yesus bukan keputusasaan, tetapi yang diserukan adalah kemenangan. Dan kemenangan Kristus itu adalah kemenangan kita semua. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, Yesus berkata gini, selama kamu ada di dalam dunia, kamu akan mengalami penderitaan. Tetapi Yesus menambahkan dengan kata, tetapi kuatkanlah hatimu. Terus Yesus berkata, kata-kata yang sangat menarik menurut saya. Dia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Dan mengalahkan dunia itu dalam konteks apa? Dalam konteks salib Kristus. Dia menang atas dunia Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 Yesus berkata gini, mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba itu merujuk kepada Kristus. Berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Dan mereka itu merujuk kepada iblis. Mengalahkan mereka. Dan kata-kata yang menarik selanjutnya yang disampaikan adalah kemenangan itu juga diberikan kepada orang-orang yang pertama yang dipanggil oleh Kristus, dan yang kedua orang-orang yang setia kepada Kristus. Bapak Ibu, kita sudah dipanggil oleh Yesus. Kalau kita ingin menang secara lengkap, yang kedua, maka kita perlu setia kepada Allah. Bapak Profesor Mardi Atmaja, ini seorang dosen yang sangat terkenal di Driakara, dosen filsafat. Dia mengatakan, tanda salib merupakan tanda umat Kristus. Sekali lagi bukan karena kayu dan palangnya, melainkan karena apa? Tubuh atau korpus yang senantiasa kita hormati melebihi materi dan simbolnya. Sekali lagi bagaimana reaksi kita terkait dengan salib Kristus? Apakah itu benar-benar menjadi kebanggaan buat kita? John Stott menulis salah satu buku, benar-benar dia menuliskan cuma tentang salib Kristus. Saya punya bukunya, warnanya putih, terus kemudian ada salibnya di sana. Di dalam buku ini dia mengatakan, mengawali introduksinya dengan sebuah kalimat yang sangat menarik buat saya. Salib Kristus adalah topik yang paling besar dan paling mulia dari semua topik. Itu sebabnya kita tidak perlu heran beberapa hamba Tuhan khotbah apapun larinya kepada salib Kristus. Karena apa? Karena dia merasa bahwa yang paling penting adalah salib Kristus. Gereja yang benar menurut saya adalah gereja yang tidak pernah berhenti memberitakan tentang salib Kristus. Karena menurut Stott ini yang paling besar dan paling mulia dari semua topik. Nah, komitmen kita Bapak Ibu yang terakhir. Mari kita tidak hidup dalam kekalahan atau keputusasaan. Karena apa? Karena kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Melainkan dalam kemenangan salib karena tetelestai.
kita punya apa? Pengharapan baru, kita punya arah baru, dan kita punya tujuan baru. Bapak Ibu yang paling akhir, pernahkah kita melihat tanda quote and quote? Ketika saya iseng-iseng gitu ya, lihat nisan-nisan gitu, saya menemukan ada yang menarik. Di atasnya dituliskan quote and quote gitu ya. Terus kemudian saya browsing-browsing, pada akhirnya saya menemukan. Dan quote and quote itu dituliskan oleh keluarganya dengan maksud gini. Quote yang pertama adalah kelahiran kita. Quote yang kedua adalah kematian kita. Dan di tengah-tengahnya keluarganya menuliskan pesan apa sih sebenarnya yang sedang kita tuliskan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Roy Pontoh menuliskan dengan luar biasa, Yesus. Billy Graham menuliskan, saya tidak takut mati, karena saya tahu kemana saya akan pergi. Polikarpus mengatakan, 86 tahun dia tidak pernah menyakitiku. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Pertanyaan yang sama diajukan kepada setiap kita. Apa yang ada di tengah-tengah quote and quotes kita? Apakah kebanggaan tentang salib atau justru terus-menerus kebanggaan hidup kita? Kiranya ini menjadi perenungan buat kita sekalian, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan kita semakin memahami dengan baik menjelang nanti kita akan menikmati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Kiranya bukan perayaannya yang paling penting, tetapi bagaimana kita memahami Kristus dan salib Kristus secara benar dan tepat. Amin. Firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Mari bersyukur buat salib Kristus yang di dalamnya Kristus telah merentangkan tangannya, melipat kakinya, dipaku di sana, supaya apa? Hutang dosa itu lunas.